Bapak Ibu semuanya, latar belakang dari pembicara training siang hari ini adalah seorang financial advisor, trainer dari perusahaan asuransi, trainer di perusahaan asuransi sejak fresh graduated tahun 2013 ya. Bertempat tinggal di Jakarta dan bergabung di CAR sejak November 2017. Saat ini menjabat posisi di CAR sebagai Recruitment and Business Development, CAR, Bapak Ibu semuanya. Baik, para agent 3i Network semuanya, mari kita sambut trainer kita, Ibu Gladys Anggi. Yuk, tepuk tangan yuk. Oke. Selamat siang, Bu Gladys. Baik, semangat pagi, selamat siang semua. Halo Ya. Pak Frans. Halo. Ya, kita mungkin langsung aja Pak. Atau langsung aja, ya. Mangga, Bu. Kayaknya ini keren banget karena yang hadir juga ini kayaknya kelasnya lebih kecil, namun mungkin di luar sana ada yang ngechat-ngechat juga ya di YouTube. Ya, kita menyesuaikan lah ya dengan kendala yang ada, YouTube dan juga Zoom ini. Jadi nggak apa-apa, tetap sama-sama ada medianya untuk kita belajar gitu ya. Sekarang kan sudah lebih mudah. Oke, terima kasih 3i Live Channel ya yang selalu dan konsisten memberikan edukasi kepada para mitra dan agent ya. Dan untuk kesempatan ini kita memang selalu ketemu sebulan sekali ya Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu mungkin sudah kenal saya, nama saya Gladys ya, dipanggilnya Gle. Mudah-mudahan ini suaranya jernih ya. Dan saya memang sudah di asuransi itu, asuransi bukanlah pekerjaan pilihan saya, ya. Jadi dulu adalah bisa dibilang kayak terjebak nih ya. Cuman kenapa masuknya di asuransi terus gitu ya? Dari awalnya marketing, kemudian di trainer, sampai sekarang di development gitu ya. Dan selalu asuransi. Jadi kalau kayak Bapak Ibu ngambil satu jurusan, saya jurusannya linear terus. Satu jurusan terus gitu ya, asuransi. Baik, mungkin kita akan lebih belajar lagi ya. Saya akan sharing seperti biasa. Ini materi saya yang baru kelar 1 jam yang tadi mungkin ya. Karena selalu dari tim 3i bilang, aduh kemasannya tuh harus diperbaharui terus gitu kan. Biar walaupun materinya sama, tapi kemasan atau packagingnya lebih enak untuk diterima oleh Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan ya, amin. Baik, saya akan share. Nah, oke. Nah, ini dia. Nah, kalau berbicara tentang 3i, ya, 3i ini kan sesuatu yang sudah booming banget sekarang ya. Dengan banyak citranya dan image-nya ya. Percaya atau tidak, Bapak Ibu adalah ambasador dari 3i sendiri, 3i Networks. Dan di sini saya mau bertanya di awal ya Bapak Ibu ya. Biasanya ketika kita bergabung ya dengan satu bisnis, selalu ada alasannya, selalu ada dasarnya. Kenapa saya memilih sesuatu, pasti itu ada dasar yang mendasari saya membuat satu keputusan tersebut. Ya, saya rasa setuju ya semuanya ya. Dan ini akan mendasari ini adalah sesuatu yang dibilangnya adalah suatu kebutuhan atau needs. Ya, jadi ketika kita mengambil keputusan untuk join dengan suatu bisnis gitu ya. Jadi pertanyaan di awal ini kenapa Anda bergabung dengan 3i Networks ya. Ketika kita join dengan suatu bisnis, pasti ada alasannya. Saya rasa banyak banget ya. Mungkin ada yang pengen eksis gitu ya. Ada yang pengen cari penghasilan lebih gitu, terus ada mungkin yang punya impian, semuanya pasti berdasar dengan alasan dan harapan. Harapannya apa? Harapannya adalah untuk sesuatu yang lebih baik lagi di kemudian hari. Nah, di sini saya rasa ketika Bapak Ibu yang sudah hadir di sini join dengan 3i Networks ya, menjadi agen dan keluarga dari Sentral Asia Raya, saya rasa ini pasti hot button-nya tersentuh.
tombol ini tersentuh nih sama mungkin dari leader Bapak Ibu yang mengajak atau testimoni ketika lihat di Zoom, pasti ada hot button, wah saya ingin ya kayak orang tersebut. Saya ingin ya jadi crown gitu ya. Saya mau merubah hidup saya menjadi lebih baik gitu ya. Saya rasa ketika Bapak Ibu menemukan alasan tersebut dan Bapak Ibu masih stay sampai dengan hari ini di bisnis 3i Networks, saya rasa ini benar-benar sesuatu yang luar biasa gitu ya. Berarti benar-benar keputusan Bapak Ibu mewakili harapan-harapan yang sudah tersentuh dari hot button ini. Jadi mungkin leader Bapak Ibu sudah sempat menyentuh ini nih tombolnya ya sampai itu menjadi semangat dan energi sampai bisa bertahan sampai saat ini gitu ya. Nah, itulah saya rasa yang perlu kita tularkan dalam arti yang positif ya kepada nasabah atau calon prospek kita nantinya, bahwa bisnis inilah yang perlu kita perkenalkan dan perlu kita gali hot button dari nasabah gitu ya. Ketika mereka mau join dengan bisnis ini, mungkin ada pertimbangan atau lain sebagainya, tapi sebagaimana Bapak Ibu menemukan hot button Bapak Ibu untuk menjalankan bisnis ini, akan lebih sangat luar biasa bila Bapak Ibu dengan mudah bisa menggali dan menemukan ya keinginan dari nasabah atau calon prospek itu seperti apa. Gitu ya. Jadi di awal adalah yakinlah dengan bisnis ini karena itu modal yang paling dasar. Gitu ya. Dan yakinlah bahwa bisnis ini bisa menghantar keinginan atau kebutuhan atau harapan dan goal dari Bapak Ibu menjadi sesuatu yang berhasil atau dapat diwujud nyatakan gitu ya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu kita punya hot button apa, ya keinginan-keinginan dan visi kita apa, kemudian kita sudah mau mencari tahu, kan kita mau mengajak teman yang lain ya, atau keluarga yang lain, atau calon prospek, kita harus cari tahu juga mereka punya keinginan dan kebutuhan apa, dan ternyata apakah benar 3i Networks ini bisa mensupport keinginan dari prospek kita gitu ya. Maka kita harus tahu nih, sebenarnya paling enak loh berbisnis asuransi. Ya, walaupun mungkin Bapak Ibu yang hadir kemarin di testimoni dari Ibu Janet Ma ya di kick off kita bilang bahwa kita nggak harus, kita jangan sampai kita harus tahu kekuatan kita, visi kita itu apa. Nah, kekuatan dari bisnis asuransi ini sendiri kalau bisa kita lihat paling gampang loh untuk dijalankan. Karena bisnis kita ini terkait dengan manusia, bukan komoditi. Komoditi itu sekali misalnya habis harus ada pembaruan lagi, sehingga itu harus diadakan, perlu waktu. Tapi kita yang namanya, dalam tanda kutip lagi ya Bapak Ibu, bisnis manusia, ini nggak akan pernah habis, karena ya selama ada manusia, bisnis asuransi akan tetap jalan. Karena manusia ini selalu punya kebutuhan yang terus meningkat. Ya, mungkin dari sudah lulus sekolah, kemudian menikah, kemudian nanti punya anak satu, punya anak dua, pasti kebutuhan itu bertambah. Jadi pasti asuransi akan hadir di situ, ya, karena ada kebutuhan dan harapan, ya. Harapan, kebutuhan sama harapan yang nggak jadi satu kenyataan, pasti ada yang namanya problem atau masalah, gitu ya. Nah, masalah atau resiko inilah di mana hadirnya asuransi sangat tepat nih. Bila kita merencanakan sejak awal. Jadi jangan takut kita kehabisan stok, karena selama manusia ini ada, maka asuransi juga akan eksis dan bisnis Bapak Ibu juga akan eksis, ya. Nah, itu tadi kebutuhan ya, kebutuhan manusia selalu bertambah, harapan selalu merujuk pada kehidupan yang lebih baik, atau kalau bisa saya bisikin nih sama Bapak Ibu ya, tambah aset. Gitu kan? Bapak Ibu adalah aset, maka sudah seharusnya ketika nanti ya, maksudnya untuk kehidupan yang lebih baik dengan harapan ini pasti merujuk pada oke, saya mau lebih menambah aset saya contohnya ya. Kemudian modalnya apa? Ya kan? Modalnya apa nih? Modalnya adalah bangun relasi Bapak Ibu. Ya. Maksudnya bangun relasi di sini adalah bisnis kita ini pertama terkait manusia, kemudian kita mau apain nih manusianya kalau udah ada. Gitu ya. Kita harus berlatih nih untuk memberikan komunikasi dan layanan yang terbaik. Untuk apa? Kepercayaan. Balik lagi bisnis kita, bisnis manusia, ya dalam tanda kutip ya, dan bisnis kepercayaan. Gitu Bapak Ibu. Kadang ya,
nasabah itu atau prospek tidak melihat label, tidak melihat CAR itu sebagaimana eksisnya dari tahun 75 gitu ya. Sebagaimana eksisnya udah 45 tahun jalan 46, kadang tidak melihat label. Tapi kadang melihat siapa yang menawarkan ke saya. Ya. Jadi profil Bapak Ibu sebagai seorang di sini menjadi jembatan untuk memberikan komunikasi dan layanan, ya. Ini sangat perlu diperhatikan. Ya, karena ini akan membuat prospek kita percaya atau tidak, gitu ya. Nggak perlu takut lagi karena kita di sini kata Om Aristoteles ya, dia bilang kalau kita itu makhluk sosial. Jadi memang pada alamiahnya kita akan bersosialisasi, gitu ya. Kita ini soal politikon ya, kalau mungkin ini ada di buku pelajaran Bapak Ibu punya anak gitu ya. Nah, kita sudah seharusnya membangun relasi, ya. Dan sangat lebih nilai plus lagi, relasi kita itu bisa kita bantu, bahkan bisa mendapatkan pelayanan tentang financial planning yang lebih baik, gitu ya. Terus yang ketiga, enaknya dan kekuatannya ada kita di bisnis asuransi, resiko tuh selalu ada, ya. Resiko tuh nggak bisa kita hindari, bahkan selalu datang di saat mungkin yang tidak tepat, di saat kita tidak siap, gitu ya. Jadi ingat, resiko ini selalu ada di mana-mana. Sama kayak pandemi ini ya Bapak Ibu ya, sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan, belum ada di dunia ini yang pernah menghandle mungkin ya pandemi yang sudah berlangsung lama seperti ini gitu ya, belum ada formulanya gitu loh, secara penanganan maupun mungkin nanti secara obat-obatan dan lain sebagainya ya masih dikembangkan dan ada vaksin dan lain sebagainya. Jadi resiko itu selalu berdampingan dengan kita yang masih bernapas. Jadi kalau kita ada masalah ya, berarti kita masih bernafas gitu Bapak Ibu ya. Kalau mungkin nanti sudah nggak ada gitu ya udah masalah mungkin udah nggak ada. Tapi apakah benar ya masalahnya ini tidak kita tinggalkan atau kita wariskan kepada orang yang menjadi keluarga kita gitu ya. Ini harus kita benar-benar perhatikan. Jadi kekuatan bisnis asuransi ini ingat baik ya. Selain Bapak Ibu juga harus yakin terhadap diri sendiri dan kepada bisnisnya, kita berbisnis adalah terkait dengan manusia, ya selalu ada kebutuhannya. Kita perlu belajar, perlu bangun relasi untuk membangun sebuah kepercayaan, dan kita perlu pede gitu loh. Kita harus edukasi nasabah. Aduh, saya harus ngomong apa ya kepada calon prospek? Kan resiko semuanya ada, banyak contohnya gitu ya. Silakan ambil testimoni, silakan ambil gambar bila diizinkan ya. Ketika ada mungkin suatu peristiwa yang bisa mendukung untuk Bapak Ibu berjualan, itu bisa jadi nilai jual dari Bapak Ibu sendiri gitu loh. Nah, ketika kita sudah tahu kekuatan dari bisnis asuransi, sekarang bisnis di CAR ini apakah aman? Gitu ya Bapak Ibu. Kita perlu tahu bahwa Sentral Asia Raya ini sudah berdiri sejak 1975. Dan kalau Bapak Ibu lihat untuk asuransi yang sudah berdiri lama, banyak itu udah pada mulai kolaps dah. Dan kita ini bisa dibilang masih ada loh pionirnya asuransi loh. Ya, kalau yang lain kan udah tersangkut dengan berbagai kasus ya, tanpa menghilangkan sisi asuransinya ya. Ada penyimpangan dan lain sebagainya ya. Tapi kita perlu tahu ya, mungkin ini sudah banyak dibahas juga ya di media training ataupun Zoom tentang bahwa sentral asuransi ini mengelola dananya dengan sangat prudent dan hati-hati ya. Bapak Ibu di sini adalah aset kita di tahun 2018, 2019 dan juga 2020 per Desember kemarin ya. Ini kita ambil dari OJK, Bapak Ibu bisa lihat track record dari perusahaan kita semuanya kita sangat transparan. Ya, ada di websitenya ya di car.co.id, 3i Networks juga ada di 3inetworks.com, semua Bapak Ibu bisa akses, gitu ya. Nah, kita semua terbuka nih Bapak Ibu, sampai laporan keuangannya kita buka di website ya. Nah, ini aset untuk 2018 di 6,75 triliun, kemudian 2019 RBC kita di 196%, aset 8,15 triliun. Akhir tahun kemarin dengan adanya pandemi kita masih profit ya. RBC kita di 207%, aset 8,59 triliun. Intinya ada kenaikan ya. Bukan berarti tidak terdampak loh CAR, tapi ada kenaikan ya. Jadi kita selalu positif bahwa tahun 2021 ini
kita akan maju lagi ya dengan semangat yang baru juga ya untuk kita memasarkan produk asuransi. Nah, RBC itu apa, Gladys? Mungkin saya sudah sering kasih contoh di training-training saya sebelumnya bahwa kalau misalnya di sini tadi ada Bu, bentar, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini punya perusahaan asuransi ya. Perusahaan asuransi Bapak Ibu punya 10.000 nasabah ya, contoh ya. Kemudian 10.000-nya ini klaim. Nah, maksud dari risk based capital ini bahwa dicanangkan oleh OJK bahwa perusahaan asuransi yang sehat adalah dengan memiliki RBC itu 120%. Ya, jadi kita sudah di atas ketentuan dari RBC dari ketentuan OJK dan Kementerian Keuangan ya. Nah, jadi kalau misalnya 110.000-nya ini klaim, ya tadi kan 120% standar OJK. Jadi kalau misalnya 10.000-nya ini klaim, ya worst condition nih, walaupun mungkin itu sesuatu yang agak mustahil semuanya klaim, jadi nggak akan kolaps gitu loh. RBC-nya ini masih bisa, dan asetnya ini masih bisa menampung, dan masih bisa membayarkan klaim, gitu ya. Nah, sekarang adakah peluang nih, Gladys ya, ketika kita menjadi agen asuransi di saat pandemi ini? Justru pandemi ini momentumnya. Kalau saya bertanya ini mirip gini nih, kalau Bapak Ibu mau ngajak seseorang untuk join 3i, aduh kalau mending saya udah join dari dulu ya, gitu ya. Atau ketika lihat ada yang join di tengah-tengah kemudian berhasil, aduh kalau gitu saya udah ikut ya dari 2 tahun lalu ya contohnya. Semua adalah momentum Bapak Ibu. Ya, nggak ada saat yang tepat. Adanya adalah keputusan dibuat, Anda siap menjalankan dengan kekuatan bisnis yang tadi saya jelaskan, ya, mengolah relasi Anda. Nah, peluang bisnis agen asuransi di saat pandemi, justru pandemi ini adalah saat kita menyadarkan untuk teman-teman kita di luar sana untuk punya asuransi, untuk punya perencanaan keuangan. Karena apa? Kita harus malah berasuransi di saat pandemi. Justru kan pandemi ini menjadi alarm buat kita untuk lebih, aduh, jangan besar pasak daripada tiang. Kemudian harus punya dana darurat, gitu ya. Dulu-dulu waktu nggak ada pandemi, aduh boro-boro, kayaknya nggak punya nih kayaknya ya dana darurat, ya. Nah, seperti itu yang harus kita edukasi bahwa ini alarm nih, justru kamu harus sadar dengan asuransi di saat pandemi ini. Kita harus lebih gencar edukasi bahwa resiko itu benar ada dan bisa merugikan dan lebih aman bila punya perencanaan keuangan. Ya, ini saya bisa analogikan asuransi ini mirip kita diminta pakai masker ya saat pandemi ini. Ya, diminta kita mentaati protokol kesehatan contohnya ya. Ya kalau misalnya nggak pakai masker, belum tentu loh nggak kena bisa kena corona. Belum tentu juga. Semua kan imbas ke masing-masing diri itu setiap orang berbeda-beda loh Bapak Ibu, maupun gejalanya dan lain sebagainya. Ada juga yang tidak bergejala sama sekali ya. Ada pula yang sehat-sehat kena langsung dipanggil nih sama Tuhan gitu ya. Nah, semuanya beda-beda. Begitu pula dengan asuransi. Ketika ada resiko, orang yang terdampak resiko ini pasti juga beda-beda Bapak Ibu. Ada yang ya oke lah, saya udah punya UP kok. Ada yang aduh UP saya masih sedikit nih gitu ya. Mungkin yang ditinggalkan belum bisa nih mengcover kebutuhan orang-orang dan lifestyle yang orang yang kita tinggalkan. Atau mungkin ya ketika benar-benar dilabrak nih sama si resiko, bye-bye gitu ya. Pinjam sana sini nggak tahu mau ngapain gitu kan. Hilang arah gitu ya. Nggak tahu bahwa benar-benar bisa berdampak pada keuangan atau finansial gitu ya. Jadi justru asuransi ini adalah masker gitu loh. Pada saat pandemi ini ibaratnya ya. Ya, ketika resiko datang bisa terkena ataupun bisa juga tidak ya. Jadi intinya tidak menghilangkan resiko itu sendiri tapi meminimalisir ya. Bahwa kita tidak terkena yang namanya COVID ataupun kita terminimalisir dari resiko sehingga aset kita tidak berkurang ya. Jadi nggak perlu pecah tabungan, nggak perlu jual STNK mungkin disekolahin gitu kan untuk kita mengcover keuangan kita. Sekarang, oke, kalau gitu sekarang kan banyak banget anak muda ya.
Anak muda sudah punya penghasilan, mungkin walaupun penghasilan baru sedikit, tapi kan berjalannya waktu bekerja, maka akan penghasilannya ini akan semakin bertambah ya, amin. Nah, kenapa justru Gladys saat kondisi sehat, saat muda adalah justru saat yang paling tepat untuk berasuransi, ya? Karena asuransi ini juga pilih-pilih, Bapak Ibu. Ya, nggak semua orang. Jadi justru kalau Bapak Ibu sekarang dikejar-kejar sama orang, aduh, saya mau dong Pak Frans buka asuransi gitu ya. Bapak Ibu perlu question mark nih, perlu bertanda tanya, kenapa ini orang kejar-kejar saya untuk buka asuransi gitu ya. Ada apa gitu ya? Apa dia udah sakit keras gitu ya? Udah di ambang-ambang nih ya. Nah, justru baru mau punya asuransi. Nah, jangan sampai ya, udah kena dulu baru kita ada actionnya gitu untuk buka sadar akan asuransi. Nah, justru kalau orang muda nih Bapak Ibu punya resiko yang lebih bisa dibilang lebih sedikit ya, lebih kurang lah resikonya ya, karena asuransi itu mengklasifikasikan semua resiko Bapak Ibu ya. Jadi sesuai umur juga nih ya. Jadi ada underwriting nih kita ya, di mana proses perusahaan asuransi jiwa memutuskan untuk menerbitkan polis atau tidak ya. Jadi kalau udah berat, ya otomatis tidak bisa diasuransikan. Ya, syarat dan kondisi yang diberlakukan dan tingkat premi yang akan dikenakan. Nah, gimana cara kita mengklasifikasi? Peran Bapak Ibu juga loh sebagai agent adalah underwriter pertama saat di lapangan. Ya, karena Bapak Ibu secara langsung melihat nih, nge-scanning nih kalau bisa dilihat ya, screening ya. Ini orang benar-benar nggak niatnya baik. Ya, kayaknya nggak identik dengan kejahatan asuransi gitu ya. Kemudian fisik dan kondisinya ini kayaknya sehat gitu ya. Terlihatnya niatnya baik, moral hazardnya ada. Oke, saya ajukan gitu ya. Kemudian kita akan melihat nih orang yang ada ketika sudah disubmit nih ke Sentral Asia Raya, akan dilihat juga dari finansialnya. Apakah orang yang kita rekomendasikan program ini sesuai dengan kebutuhan nasabah, keuangan nasabah, gitu ya. Jangan sampai, biasanya kan orang yang kita tawarkan itu bisa kita identifikasi dengan ya setidaknya menyisihkan untuk ditabung 10% dari 10 sampai 30% lah dari penghasilan, gitu ya. Agar apa? Ketika membayar premi tidak terkendala di tengah jalan, ya. Kemudian secara medisnya, ya, kalau udah mampu bayar premi, mampu nggak nih secara kesehatannya kita asuransikan. Nah, ini adalah medical underwriter, orang di kantor pusat yang akan melihat nih, ya, layak nggak orang ini kita rekomendasikan, ya, dan bisa kita terima berdasarkan kesehatannya. Jadi kalau udah disodorkan SP aja, ISP aja, jangan kita langsung semuanya wah kayaknya tidak aja deh gitu ya. Nanti pada saat klaim bisa ketahuan loh Bapak Ibu karena semua sudah terkoneksi ya. Jadi kalau yang nakal-nakal bisa terjerat loh kalau misalnya ini ya. Kalau akal-akalan bisa jadi itu akan mengakibatkan uang pertanggungan atau manfaat yang ada dalam polis itu menjadi gugur ya. Nah, ini adalah jenis dan pihak tertanggung ya. Jadi Bapak Ibu untuk menjaring nasabah yang benar-benar ini, ya asuransi juga ini sangat pilih-pilih, gitu ya. Nah, yang pertama adalah jenis pihak tertanggung yang sangat kita preferensikan atau preferred. Dimana ini Bapak Ibu kalau tahu Aderai, gitu kan, mungkin Deddy Corbuzier, nah, ini kondisi secara fisik tampilannya kan mereka ini fisik yang sangat baik, mungkin juga tidak merokok, mengkonsumsi makanan sehat, diet yang sehat, pola tidur oke, pola makan oke, gitu, nggak makan micin, banyak minum air putih. Nah, mungkin dengan itu kita lihat riwayat kesehatan keluarganya juga baik. Nah, ini adalah sangat dianjurkan untuk berasuransi. Jadi memang semakin sehat, semakin mudah ya, semakin dianjurkan untuk punya asuransi malahan ya. Nah, ini mungkin yang preferred ini bisa didekati atau di prospek untuk kedepannya join dengan 3i Networks gitu ya, dengan punya asuransi. Resiko rata-rata kayak saya nih ya, kayaknya rata-rata ya, tidak dibebani tarif atau pembatasan khusus. Jadi standar lah bisa diajukan.
Atau ada yang substandard nih. Nah, ayo, siapa yang pandemi ini berat badannya udah di atas nih, ya? Itu juga membawa resiko loh Bapak Ibu. Kalau misalnya berat badannya ini udah obesitas lah kalau saya bilang ya, secara rata-ratanya. Ini akan kita kenakan premi tambahan khusus atau batasan khusus, ya. Atau nih ini nih, seseorang yang udah nggak bisa kita asuransikan. Jadi walaupun dia mau ngejar-ngejar, aduh Gladys, ya, saya mau buat dong, mau bikin asuransi, saya mau buka 5, nggak bisa. Karena sudah membawa resiko yang tinggi, atau mungkin meninggal dalam waktu yang dekat, dan nggak bisa kita asuransikan. Ya, jadi kalau nggak bisa asuransi, terus punya tabungan atau beban juga ketika nanti yang ditinggalkan untuk orang yang kita tinggalkan atau keluarga, ya itu akan menjadi masalah yang sangat besar untuk nantinya. Banyak yang bisa dikorbankan, ya. Nah, sekarang nih, aduh kenapa itu kan tadi yang muda ya, kenapa yang tua nggak bisa kita asuransikan? Ya, ada batasan umur juga Bapak Ibu, bila mau berasuransi. Kenapa? Ini akan masuk di ini ya, orang yang punya resiko lebih besar akan memiliki kecenderungan mengajukan asuransi lebih sering mungkin dibandingkan dengan orang berisiko standar atau normal seperti saya dan Bapak Ibu contohnya. Nah, jika kita nggak terdeteksi nih ya orang-orang yang punya resiko besar, maka perusahaan akan mengalami kerugian bila nggak terdeteksi. Klaim nggak akan bisa terkontrol, kemudian akibatnya perusahaan akan menaikkan premi nih. Rusak dah harga pasar kalau dibilang ya. Jadi preminya bisa naik, pasar asuransi rusak karena premi tidak merefleksikan resiko yang sesungguhnya. Jadi kalau diam-diam ada yang informasi yang disembunyikan dan kita ternyata harus bayar klaim dengan jumlah yang sangat besar, bisa-bisa rusak harga pasaran, gitu ya. Nah, ini mungkin akan berujung pada image-image di luar sana gitu ya. Satu kena semua gitu kan. Apakah berasuransi bisa kita samakan dengan menabung? Ayo. Di sini kayaknya masih banyak, memang kita dari dulu ya, ketika kita menyisihkan uang, ya, simpan di celengan ayam gitu kan, ya itu bisa kita bilang yang kita menabung lah. Nama menabung ini sudah sangat labelnya sangat identik lah dengan orang yang menyisihkan uang. Cuma kan memang lebih, menabung di mana? Menabung di bank gitu ya. Nah, kita tidak sama dengan bank, Bapak Ibu ya. Jadi kita ini adalah perusahaan asuransi. Oke. Nah, dilihat dari dampak resiko yang akan dihadapi nasabah, ya, memiliki asuransi dengan Bapak Ibu punya asuransi, ya, membayar premi asuransi berarti Bapak Ibu mencegah kerugian dalam jumlah yang besar atau luar biasa di kemudian hari yang seharusnya ditanggung, gitu ya. Ya, masih ingat mungkin ada training-training dari leader-leader Bapak Ibu bilang ya bayar uang kecil untuk dapatin uang besar, gitu ya. Nah, itu kan kalau asuransi, kalau misalnya tabungan kan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, ya. Tapi belum tahu berapa lama gitu ya, karena kan ada inflasi dan lain sebagainya. Sedangkan inflasi harus kita bisa atasi hanya dengan investasi, gitu ya. Nah, memiliki asuransi ini ya, karena nasabah sudah mengalihkan resiko yang tadi, yang sangat luar biasa tadi, ke perusahaan asuransi, maka dengan cara membayar premi asuransi, ketika datanglah resiko itu, perusahaan asuransi akan menanggung kerugian tersebut. Sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan polis yang sudah ada di nasabah. Seperti itu. Kalau tabungan, ya, kita udah nabung nih. Ya, saya rasa Bapak Ibu di sini juga semua punya tabungan. Ketika terjadi resiko ya, orang yang punya tabungan ini nggak akan berdampak sama tabungannya, gitu ya. Nasabah tetap memiliki resiko kerugian yang besar jika hanya punya tabungan saja dan tidak punya asuransi. Oke? Akibatnya, jika resiko terjadi, maka ia harus menanggung resiko itu sendiri dengan cara memakai tabungannya untuk menutupi kerugian finansial. Kalau bisa tertutupi dengan tabungan, gitu ya. Kalau ternyata sudah beli aset, otomatis bila kerugiannya itu besar, dampaknya maka kita harus jual lagi aset-aset kita. Ya, ingat kunci dari asuransi itu adalah meminimalisir, bukan menghilangkan dampak resiko, tapi meminimalisir dampak kerugian aset. Ya, dan memakai tabungan untuk menanggung kerugian akibat resiko bisa menyebabkan seseorang gagal mencapai tujuan keuangan.
Nah, kayak nasabah tadi kita, kalau misalnya yang kita lihat mungkin, waduh, nasabahnya ini kayaknya sudah punya semuanya, apalagi yang mau saya tawarkan ya, gitu ya. Saya rasa dengan bertambahnya aset, pasti banyak juga yang perlu kita lindungi gitu ya, perlu kita proteksi, maka akan bertambah juga ya, resikonya juga akan bertambah. Nah, ini yang perlu kita kenali dari calon prospek kita. Bapak Ibu, ingat hot button yang tadi ya. Sama kayak hot button ini saya awalnya mungkin kelihatannya seperti gunung es. Bapak Ibu pernah lihat film Titanic kan? Di sini ya. Itu tuh pertama-tama, waduh kita punya kapal yang besar kok. Ini cuma bongkahan es. Gitu ya. Nggak masalah itu bongkahan es gitu. Tapi ternyata itu gunung es, bukan bongkahan es. Ada sesuatu yang tidak kita lihat di bawah bongkahan tersebut ternyata. Ya, yang bisa membuat kapal yang sangat luar biasa ini karam. Ya nggak? Tenggelam. Gitu kan? Nah, bongkahan ini ya seperti resiko Bapak Ibu. Resiko mungkin, aduh nggak usah lah, nggak perlu punya asuransi. Toh tabungan saya udah cukup. Toh saya udah punya aset kok, nggak perlu lah asuransi, tambah-tambah asuransi, keluar duit aja gitu ya. Padahal mungkin kita melihat dengan keadaan saat ini resiko yang nanti tuh hanya bongkahan es. Tapi gunung esnya nggak kita lihat, dampaknya nggak kita lihat. Kayak asuransi yang sekarang ini kan, pandemi yang sekarang ini bongkahan es menurut saya. Gunung es. Ya, yang mungkin orang lihat, apa sih paling kalau cuma flu-flu gitu kan. Nah, pasti ada vaksinnya lah, ada inilah gitu, kayak TBC atau apa kan ada vaksinnya. Udah ada obatnya, paling nggak akan mempengaruhi lah, dan saya juga nggak mungkin akan terkena kok. Nah, sekarang akhirnya terjadi massal gitu, global. Nah, gimana kita menghindari resiko tersebut gitu ya? Nah, ini pertanyaan yang mesti Bapak Ibu jawab ya, yang menyaksikan. Gimana caranya? Nah, sekarang ya, bila ada, nih saya belum ngomongin produk ya Bapak Ibu ya, dari tadi belum ngomongin kan, saya coba buka mindset dari Bapak Ibu. Bila ada nih Bapak Ibu ya, perlindungan dengan memberikan manfaat cover penghasilan bulanan bagi yang ditinggalkan atau ahli waris, Bapak Ibu mau atau enggak? Jawab dalam hati aja ya. Mau apa enggak? Jadi gini loh, saya punya penghasilan bulanan, income bulanan. Ketika saya nggak ada nanti, saya punya tanggungan di mana ada mungkin ya, Bapak Ibu lihat nasabahnya ini punya istri, punya anak yang lagi sekolah, mungkin juga mengidamkan nanti punya rumah, atau anak ini kita disekolahkan ke sekolah yang lebih baik gitu ya, sekolah yang elit. Nah, itu kan berarti ada harapan-harapan. Tapi ketika tulang punggung keluarganya ini terkena resiko, bye-bye gitu ya, meninggal tutup usia. Gimana bila gajinya atau income-nya ini tetap kita berikan kepada ahli waris? Otomatis mungkin ya secara lifestyle-nya, secara kebutuhannya masih bisa tercukupi. Walaupun tulang punggungnya ini sudah nggak ada, tapi income-nya masih ada terus. Bulanan kita berikan kepada ahli waris. Gimana? Bila ada perlindungan ini mau atau enggak, silakan dijawab dalam hati. Kemudian, bila ada ya perlindungan di mana bila terjadi resiko sakit ya, meninggal karena sakit ya, maaf ini meninggal karena sakit, maka uang premi yang dibayarkan ini dikembalikan. Jadi kita udah bayar premi nih, terjadi resiko, preminya balik. Jadi seakan-akan ya kita hanya menyisihkan untuk bayar premi gitu loh, tapi nantinya preminya dikembalikan ke bila terjadi resiko meninggal karena sakit ini ya, nanti ada ketentuannya. Preminya balik ke kita gitu loh. Gimana bila ada perlindungan ini? Jawab lagi ya Bapak Ibu. Sekarang bila ada perlindungan, bila terjadi resiko kematian, contoh misalnya kecelakaan nih gitu ya, si tertanggung ini meninggal dunia lah, maka uang premi yang dibayarkan dikembalikan, dan ada mekanisme yang tadi tuh, gaji bulanan dari almarhum tetap kita berikan kepada yang ditinggalkan. Ya, seolah-olah nanti almarhum ini mau mencapai usia pensiunnya dia. Jadi mekanismenya itu dengan waktu sampai si tulang punggung keluarga ini pensiun. Tapi tulang punggungnya keluarga ini sudah meninggal dunia nih. Jadi walaupun meninggal dunia tetap terima penghasilan bulanan dan premi yang disetorkan kembali. Jadi kan kalau dipikir-pikir
bayar preminya ini dengan mekanisme seperti ini kayak gratis aja ya Bapak Ibu ya. Oh, balik-balik ke kita juga. Premi yang disetorkan, saya highlight ini baru premi ya. Bonusnya ini belum saya kasih lihat ya, maksudnya bonus manfaat. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Kemudian gimana nih kalau kita bayar premi ya, nggak terjadi apapun ya, perlindungan yang bisa kita nikmati dan di akhir pertanggungan total premi ini kembali. Jadi kita udah dilindungi, premi yang kita bayarkan kembali. Gimana tuh? Ya, jadi bila ada satu perlindungan ini, yang bisa Gladys bilang ini gratis, free. Ya, karena apapun yang disetorkan kembali kok. Iya enggak? Berminat atau enggak? Boleh dijawab masing-masing ya. Karena di Sentra Asia Raya, di 3i Networks punya perlindungan penghasilan ini. Ya, nggak perlu slip gaji, tinggal pilih aja tuh mau yang premi berapa dengan uang pertanggungan bisa diasumsikan ini adalah income bulanan yang mau dia berikan ketika ya nanti terjadi resiko kemudian kita berikan kepada ahli waris, gitu ya. Seakan-akan si ahli waris menerima penghasilan bulanan walaupun si nasabah ini sudah tertanggung ini sudah tiada, gitu ya. Itu mekanisme dari program ini. Nah sekarang kalau misalnya si nasabah ini meninggal karena kecelakaan, ya apa yang akan didapatkan oleh ahli waris? Ya, contoh nasabah bernama Adi, mohon maaf nih bukan Adi yang di sini ya, karena ada case meninggalnya nih ya. Walaupun kita semua punya resiko, kan kita semua berdampingan dengan resiko sakit, meninggal, kecepatan, meninggal kelamaan, gitu ya. Sakit otomatis pasti semua orang di sini bisa sakit, gitu ya. Kemudian meninggalnya kelamaan, berarti lifestyle-nya kebutuhannya juga lama nih harus dipenuhi, ya. Kecepatan, ya juga masalah, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya meninggal karena kecelakaan, ini Adi berusia 17 tahun, membeli produk ini ya, saya belum bilang produknya ini apa, dengan premi 350.000 per bulan. Ya, jadi preminya bisa pilih nih Bapak Ibu, 350.000 sama lah kayak catering ya. 700, 1 juta. Ya. Nah, setelah membayar premi selama 7 bulan, jadi 350.000 ini sudah disetorin 7 bulan, ya. Adi mengalami kecelakaan motor dan meninggal, ya. Jadi apa yang akan didapatkan keluarga Adi sebagai ahli waris, gitu ya. 350.000 ini kan sudah dibayarkan selama 7 kali, ya. Jadi preminya kembali Bapak Ibu. 2.450.000 kita kembalikan kepada ahli waris. Ya. Ingat gratis yang tadi ini preminya kembali, ya. Tapi kalau ada ekstra premi kayak ketentuan substandar tadi, itu ya ekstra preminya nggak kembali, hanya preminya aja, gitu ya. Nah, UP-nya kita bilang di sini uang pertanggungan atau income bulanan dari Adi tadi yang sudah dipilih. Contohnya kan dengan 350.000 usia 17 ini dapat UP 4 juta. Jadi akan dibayarkan nih 4 juta ini setiap bulan kepada keluarga yang ditinggalkan atau ahli waris. Jadi tadi premi udah balik, 4 juta akan kita bayarkan kan ini Adi berusia 17 tahun. Ya. Coveran dari pertanggungan ini sampai 55. Jadi setiap bulan dari usia ini ya. Selama 37 tahun 5 bulan ya. 55 dikurangi 17 ini ya dan juga pembayaran premi selama 7 bulan. Jadi setiap bulan 4 juta itu dibayarkan nih. Seolah-olah si Adi ini almarhum berusia 18, 19, 20, 21, 30, 40 sampai 55. Akumulasinya itu adalah 449 bulan. Bayangkan ya. Jadi yang didapatkan itu adalah 4 juta dikali 449. Nominalnya nggak sedikit Bapak Ibu. Dan ini produk jaminan pasti. Oke, jadi kawannya yang itu kan sesuai investasi. Ini jaminan pasti. Oke, pasti dibayarkan bila terjadi manfaat meninggal karena kecelakaan ini. Ya, 1.796.000.000 ya. Ini akan diberikan kepada ahli waris dalam bentuk tadi. Ini kan akumulasi per bulan 4 juta.
Tuh, ya. Sampai si Adi berusia 55 tahun ya, si almarhum. Ya, jadi ini manfaat asuransi, yaitu uang pertanggungan dibayarkan secara bulanan kepada ahli waris sampai akhir masa asuransi. Pengembalian premi yang sudah dibayarkan oleh nasabah itu kita berikan juga, tidak termasuk ekstra premi. Ya, ini case pertama. Case kedua, kalau nasabah nih Gladys udah bayar 12 bulan. Kemudian nasabah ini meninggal karena sakit, amit-amit ya. Apakah premi tersebut tidak kembali? Nah, tadi kan saya sudah bilang, ini seperti gratis Bapak Ibu. Jadi premi yang sudah dibayarkan itu pasti kembali. Ya, bila meninggal bukan karena kecelakaan, ini memang ada masa tunggu. Kalau kurang dari 3 tahun, yang akan dikembalikan hanya premi. Tapi kan memang sudah bisa dibilang itu kita membeli premi kembali berarti secara free, bisa dikatakan ya. Ini saya kasih contoh lagi. Adi berusia 17 tahun, udah beli premi 350.000, berarti uang pertanggungannya 4 juta ya, yang bulanan itu. Sudah bayar 12 bulan, ya. Kemudian, karena meninggal karena sakitnya ini kurang dari 3 tahun pertama, maka yang akan dikembalikan hanya 350.000 dikalikan 12 bulan, jadi 4.200.000 kepada ahli waris. Oke? Jadi preminya tetap kembali. Tapi manfaat tadi yang saya kasih tahu yang ada income bulanan itu kalau meninggal karena sakit di 3 tahun pertama bukan karena kecelakaan ya, hanya dikembalikan premi. Oke? Kalau nasabah udah bayar 4 tahun, sama nih tutup usia karena sakit. Manfaat yang diterima ahli waris apa? Ya, kalau bukan karena kecelakaan, maka kita akan memberikan pengembalian seluruh premi yang dibayarkan. Sama, premi yang kita terima itu kita balikan di luar ekstra premi, ya. Kemudian manfaat asuransi yaitu income bulanan, uang pertanggungan 4 juta ini tetap kita bayarkan. 4 juta ya karena tadi ya, contohnya 17 tahun. Ya. Nah, contohnya kayak gini Bapak Ibu ya, apa yang didapatkan ahli waris? Kalau tadi udah bayar 4 tahun kan berarti 48 bulan, ya. Kemudian Adi mengalami sakit dan meninggal gitu ya. Maka 48 dikali 350.000 ini yaitu 16.800.000 akan kita kembalikan kepada ahli waris. Ditambah uang UP berkala bulanan sebesar 4 juta setiap bulan yang akan kita bayarkan ya selama 408 bulan karena 17 sampai 55 lagi kan. Masa pertanggungannya 17 ini. Sampai 55. Nah, dia sudah bayar 1 tahun kan? Sudah bayar 4 tahun ya. Jadi selama 408 bulan ini kita akan berikan income bulanan kepada ahli waris. Totalnya 1,6 miliar. Ini saya highlight lagi jaminan pasti. Ya, jadi enggak asumsi, tapi jaminan pasti bila case ini terjadi ya. Apabila dalam waktu perlindungan berjalan, nasabah ada kebutuhan mendesak, ya nggak tahu lagi apa yang di depan mata sana, gitu kan? Setelah pandemi ini apa lagi, gitu ya? Jadi kalau mau mengakhiri kontrak asuransi ini, manfaat tunai apa yang didapatkan, gitu ya? Nah, ini kita punya manfaat surrender, Bapak Ibu, ya menyerah, ya. Saya nggak bisa lagi melanjutkan, mohon maaf, saya mau putus kontrak, gitu ya. Tapi ini mudah-mudahan karena memang sesuatu yang mendesak, ya mudah-mudahan. Ini adalah tabelnya Bapak Ibu. Jadi memang tidak 100% kita kembalikan premi Bapak Ibu, ya premi nasabah. Karena kan sesuatu sudah ada perjanjian di awal bahwa ya ini memang harus sangat disiplin untuk membayar premi ini karena adalah produk jaminan pasti. Oke. Adi berusia 17 tahun membeli produk dengan premi 350.000. Setelah bayar 5 tahun, Adi butuh uang untuk modal usaha di akhir tahun ke-10. Dikasih nggak sama CHR? Ya dikasih uang-uang dia, gitu ya. Nah, apa yang akan didapat oleh Adi sebagai pemegang polis, ya? Maka kita akan lihat nih faktornya di sini ya. Kalau tahun ke-10 berarti 85% bisa kita kembalikan uang yang sudah kita collect atau kita kumpulkan. Jadi kalau misalnya sudah bayar selama 60 bulan atau 5 tahun kan bayarnya cuma 5 tahun ya. Jadi kan di sini ada 21 juta, yang akan kita kembalikan hanya 17.850.000. Ya. Jadi bayangkan sudah di cover 10 tahun, dilindungi kalau terjadi resiko,
ya. Ketika putus kontrak kita balikan 85% Bapak Ibu. Memang tidak 100% karena kan kita udah ada perlindungannya, coverage-nya walaupun tidak digunakan atau tidak ada resiko yang terjadi selama 10 tahun. Tapi kalau misalnya ini kan 21 kurang 17.850 dan Anda sudah di cover selama 10 tahun, contohnya ya, walaupun tidak terjadi apa-apa, dengan 3.150.000 aja, ini kan 21 kurang 17.850, 3.100.000 nih. Bayangkan 10 tahun hanya bayar 3.100.000 untuk asuransi. Gitu loh. Kalau dibagi berapa tuh per tahunnya bayarnya? Ya. Ya, jadi karena tidak terjadi resiko, maka yang didapatkan oleh keluarga ya nggak ada, karena kan uangnya diambil, gitu ya. Oke, apabila nasabah sehat, ya amin, ya kita semua sehat nih ya, sampai akhir masa pertanggungan, apa manfaat yang diterima? Seperti yang sudah saya bicarakan tadi bahwa ini seperti gratis Bapak Ibu, ya. Jadi kalau misalnya kita bayar, preminya itu yang akan kembali ke kita, ya. Highlightnya premi ya. Bonus yang tadi kan ada ketentuannya, bonus manfaatnya yang pertanggungan bulanan. Nah, jadi kalau kita udah bayar 21 juta ya dengan premi 350.000 per bulan selama 5 tahun, berarti ya 21 juta yang akan kembali ke kita. Ya, di akhir masa pertanggungan. Ya, jadi kalau kita sampai Adi ini dari 17 tahun sudah bayar premi gitu kan, sampai usia 55, amin, nggak terjadi apa-apa ya, nggak terjadi resiko, maka preminya kembali 21 juta. Tidak termasuk ekstra premi, sama ya. Jadi kalau maturity, premi seutuhnya kembali, ya tidak ada yang didapatkan oleh ahli waris, karena kan tertanggung dalam keadaan sehat. Gitu. Nah sekarang nih, kalau nasabah telat bayar premi, gitu ya, polis apakah akan lapse? Ya, jadi memang ada yang namanya masa tenggang pembayaran premi untuk produk ini. Seperti mungkin saya harus buka produknya, ya. Ini produk Gain Protection, garansi income. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, ini seperti bayarin gaji bulanan ke orang yang ditinggalkan, walaupun si tertanggung ini atau kepala keluarga sudah tutup usia. Jadi seolah-olah kalau ditinggalkan mungkin istri ya, seperti istri mendapat gaji bulanan terus dari CAR juga ya, selama masa pertanggungan. Nah kalau telat bayar premi, kita punya yang namanya 30 hari plus 15 hari auto reinstatement atau pemulihan otomatis ya. Contohnya, polis mulai tanggal 7 Oktober 2020 ya. Jatuh tempo pembayaran premi berarti kan setiap tanggal 7 ya. Next-nya berarti preminya masuk di 7 November 2020. Karena polis kan mulai berlaku 7 Oktober. Ya. Masa tenggang adalah 30 hari dari 7 November Bapak Ibu. Oke? Jadi 7 November 30 harinya yaitu 7 Desember. Kalau nasabah tidak bayar sampai 7 Desember itu masih oke. Ya, tapi kalau nasabah kita berikan lagi nih keleluasaan selama 15 hari sampai tanggal 21 Desember. Jadi 7 Desember plus 15 hari mungkin di 21 Desember ya. Kalau di tanggal 21 Desember ini belum bayar, kemudian 22 Desember juga belum bayar, maka status polis akan lapse. Ingat, ini polisnya berbeda dengan Carling. Kalau Carling selama masih ada unit, investasinya masih bisa memadai, mencukupi, unitnya masih bisa dipotong untuk cost of administration, cost of insurance, ya, untuk asuransi dan administrasinya, maka polis akan masih tetap aktif. Oke, tapi kalau jaminan pasti kan setelah di awal, gini loh, CAR mau berikan proteksi kepada Bapak Ibu. Kalau dengan case tadi, baru masuk di 17 tahun, kemudian tutup usia, maka kan kita CAR tuh harus punya duit loh, 1M, 1,7 M tadi. Ya, karena kan nggak bisa mengira-ngira kapan ini nasabah bisa jadi begitu masuk baru bayar 7 bulan meninggal dunia karena kecelakaan. Otomatis di kantongnya CAR ini harus punya 1,7 kan? Untuk dibayarkan 4 juta setiap bulannya selama sekian bulan sampai usia 55 si tertanggung. Gitu loh. Jadi ketika kita
pasti akan memberikan jaminan kepada Bapak Ibu, maka dengan disiplinlah harus dibayarkan premi kepada CHR. Gitu. Ya. Jadi ini masa tenggangnya paling aman kalau auto debit Bapak Ibu. Memang paling aman. Jadi kita nggak perlu tulisan lagi ya. Aduh ini walaupun diingatkan juga oleh admin, seperti saya hari ini sudah dapat asuransi CHR gitu ya. Nih udah dapat message-nya lagi asuransi CHR. Kelihatan. Nggak kelihatan ya. Nah, pasti diingatkan. Tapi ingat masa tenggang waktu ini ya. Jadi ini contohnya di bawah ini juga ya, isu 7 Oktober, kemudian jatuh tempo 7 November, masih ada masa tenggang 30 plus 15 ya untuk auto reinstatement. Kalau kelewat gimana ya? Nggak apa-apa, coba diajukan aja dulu gitu ya. Semua bisa dibicarakan, semua bisa disepakati, tapi tanpa mengindahkan yang benar-benar sesuatu yang sudah menjadi aturan. Ya, coba aja ya. Jadi paling enak auto debit rekening, auto debit kartu kredit ya. Nah, bicara soal lapse sendiri nih Bapak Ibu ya. Ini adalah penghentian penanggungan asuransi akibat tidak dibayarkan premi dan biaya-biaya polis yang sudah jatuh tempo. Contoh, Adi berusia 17 tahun membeli produk Gen Protection dengan premi 350.000 per bulan. Setelah membayar premi 36 bulan, Adi lupa bayar premi di bulan ke-37 dan udah ngelewatin 30 plus 15 hari tadi. Ya, maka otomatis pertanggungannya ini berakhir atau lapse. Jadi, apa yang akan Adi dapatkan? Adi akan mendapatkan manfaat putus kontrak sesuai tabel tadi. Kalau tahun pertama kan masih 0 ya. Tahun ke-10 sudah 85% contohnya nih ya. Jadi, karena sudah bayar 36 bulan, berarti 20% nih. Ya, yang didapatkan. Jadi kalau sudah setor dana 12.600.000 ya, maka 20%-nya aja nih yang akan didapatkan oleh Adi. Ya. Nah, CHR akan SMS pemegang polis perihal polis lapse. Ya, dan pemegang polis dapat mengajukan form tertulis kepada lancar@chr.co.id untuk pencairan dana. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa diproses lah intinya. Jadi seperti ini cara main dari produk Gen Protection ini. Memang harus disiplin bayar premi karena kita menyiapkan proteksi dengan jaminan yang pasti Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya komunikasikan tadi dengan Bapak Ibu ya. Saya utarakan. Nah, jadi seperti itu Gen Protection. Ingat yang tadi ya. Bila ada produk yang seperti ini, apakah Bapak Ibu mau ikut atau enggak? Terlepas dari, ya kan? Terlepas dari mungkin, aduh saya udah punya banyak polis, mungkin mau tambah juga, ya silahkan monggo ya. Tapi karena CHR ini kita seperti toko, jadi kita punya produk yang investasinya juga ada, asuransi ada, kita juga punya produk yang jaminan pasti. Sok mau nasabahnya punya hot buttonnya yang mana, mungkin nasabah mau yang pasti-pasti aja ya, monggo. Mau dua-duanya monggo gitu ya, tergantung. Jadi pintar-pintar kita menggali kebutuhan nasabah. Jadi ingat baik-baik ya perlindungan ini, proteksi ini ya. Dan saya juga punya kabar gembira, saya baru ini belum di launching, tapi saya punya kabar gembira untuk Bapak Ibu pemirsa setia 3i Live Channel ya, bahwa di tanggal 31 Januari ini hari Minggu kita ini desain ini juga belum fix Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa lah ya, saya bawain aja. Ini bukan desain yang akan beredar sebenarnya, ini cuma sneak peek lah kalau dibilang ya. Kita ada bocoran sedikit nih. Tahun baru, semangat baru, ada acara baru. Ya, tanggal 31 Januari. Otomatis di sini ada sesuatu yang seru yang akan kita tampilkan dengan show yang baru. Intinya ini show yang baru. Dengan media, mungkin Bapak Ibu ada CHR Menyapa, ada 3i Live Channel gitu ya. Mungkin 3i Live Channel lebih kepada sesuatu yang edukatif. CHR Menyapa itu kemasannya kita punya bintang tamu gitu ya. Punya satu bahasan mungkin yang berbeda dengan edukasi atau training 3i Live Channel gitu kan. Kemudian apalagi acara-acaranya ya. Nah, ini kita ada acara lain nih Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu mungkin kalau sekarang Zoom-nya ini lagi bermasalah, nah kita akan buat ini di Instagram.
Karena memang kita mau tujuannya, kenapa nanti saya jawab kenapa Instagram bukan Facebook ya. Tujuannya adalah untuk engagement. Kalau di Instagram itu live-nya kita bisa lebih dari satu. Mungkin kalau di Facebook hanya satu arah gitu ya. Maybe ya. Nanti kita mungkin akan coba juga di Facebook. Nah, buruan bagi yang belum punya akun Instagram, mohon dibuat akun Instagramnya dan follow @TheReal3i Networks atau Car Life Insurance. Nah, catat waktunya nih Bapak Ibu ya. Ini belum di-launching. Bapak Ibu ke TheReal3i Networks juga belum ada nih gambar ini. Ya, ini bocoran aja. 14, jadi jam 2 siang hari Minggu, 1 jam aja kita live. Ini seru. Jadi ini bukan yang perlu formal-formal ya Bapak Ibu. Ini agak sedikit ada surprise-surprise-nya, ada lucu-lucunya gitu ya. Dan kita akan menjelaskan sesuatu di tanggal 31 Januari ini. Sebenarnya 3i ini launchingnya kapan sih? Nah, itu yang akan kita konferensi perskan di sini. Karena kemarin Bapak Ibu perlu tahu ya, 3i ini nggak pernah launching loh. Jadi tiba-tiba aja udah 7 tahun, ya, udah booming, nggak pernah tahu lahirnya kapan, didirikannya kapan. Nah, mungkin di sini akan kita bahas, ya. Saya nggak mau bahas banyak-banyak, tapi kalau punya akun Instagram, monggo, ya, cuma 1 jam di hari Minggu, di hari santai. Kalau semakin banyak yang ikut, semakin banyak hadiahnya. Perlu bocoran nggak nih Pak Frans hadiahnya apa? Kalau hadiahnya kayaknya boleh deh. Nah, jadi gini, kenapa di sini ada kita nggak kasih tahu hadiahnya? Kalau kemarin kan udah kasih motor gitu ya. Nah, ini kenapa semakin banyak yang ikut, semakin banyak hadiahnya. Kalau di Zoom kita bisa sampai 1.000 pemirsa nih, 1.000 partisipan. Kalau di Instagram justru kita nggak tahu nih bisa sampai berapa. Ya, jadi kalau viewers Instagram kita sampai 310, kita akan bagikan 31 hadiah. Wow. Dengan nominal yang luar biasa lah ya. Bukan voucher 50.000 bukan. Ya. Nah, kalau misalnya kurang dari 310 hanya 7 hadiahnya. Jadi kalau lewat 310 ke atas ya kita akan berikan 31 kepada 31 pemenang gitu. Ya, jadi semakin banyak peluangnya ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kemasan dan packaging yang baru ini mudah-mudahan ya Bapak Ibu bisa turut serta juga di hari Minggu ya. Karena saya rasa hari-hari santai nggak apa-apa lah. Kita ini bukan yang formal-formal kok. Tenang aja, banyak kejutannya. Ini kayak acara-acara di televisi. Ya. Nah, oke, mungkin sampai di situ dulu dari saya. Terima kasih ya. Mungkin ada pertanyaan boleh dibacakan. Mungkin yang di YouTube juga ada ketik kali ya. Nah, boleh di sini juga boleh saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak. Oke, baik. Udah ada yang tag pertanyaan nih, Bu Tuti nih, Bu Gladys. Sangat minat, tapi kalau umur 50 tahun lebih bisa nggak ya? Oke, Bu Tuti ya. Ini saya stop. Sudah ya? Sudah stop share ya? Sudah. Oke. Bu Tuti, kalau udah umur 55 ya, itu bisa ikutan kok. Ya. Karena kita ada yang untuk 46 sampai 60 tahun, di covernya sampai 70. Jadi kalau masuk ini 17 sampai 45 di cover masa coveragenya sampai 55 tahun. Kalau 46 ya sampai 60, jadi udah lewat kita udah lewat dari 55, itu kita covernya sampai 70 gitu. Jadi no problemo. Lihat aja brosurnya ada di cr.co.id kok. Bisa dilihat di situ. Jadi no problemo masih sampai 70 standar kita ya, karena mortalita orang kan biasanya sampai 70 nih untuk orang Indonesia ya. Maksudnya mortalitanya ini kebanyakan usia Indonesia itu nggak lewat dari 70 gitu ya. Tapi mungkin nanti akan di-up atau gimana, mudah-mudahan yang terbaik ya. Jadi nggak apa-apa Bu Tuti, kalau udah di atas 55 masih bisa ikut kok. Masih bisa jadi tertanggung. Gitu Bu Tuti. Gimana, Oke, Pak? Bu Tuti, semoga bisa terjawab ya. Pertanyaannya. Jadi langsung aja nanti Bu Tuti bisa tambahkan polis asuransinya lewat Mobis ya. Jadi mungkin banyak yang belum tahu gimana caranya buat nambah nih. Nah, teman-teman bisa nambah melalui Mobis, langsung masuk ke menu daftar kalau nggak salah ya.
Jadi tambah SPAJ tambahan. Saya ngintip sebentar contekannya nih. Masuk ke Mobis, pilih daftar, lalu SPAJ tambahan. Nah, nanti di situ teman-teman akan dapatkan kode akses untuk bikin tambahan polis. Jadi bukan tambah pohon jaringan ya, tetapi di pohon yang sama, di ID yang sama, punya polis lebih dari satu. Lebih bagus punya polis Carling Promix dan Gain Protection dua-duanya ya, Bu Gladys ya. Betul. Oke. Tentu juga yang lain nggak sabar ya tanggal 31 Januari ini banyak event-event menarik ya. Oh, udah ngantri lagi pertanyaan berikut ini, langsung aja kita Bu Gladys. Dari Grace Tiwo dari YouTube ya kayaknya. Ibu Gle, apakah ada ketentuan usia untuk ahli waris apabila pemegang polis tutup usia dan ahli waris masih balita? Kapan UP diberikan tiap bulannya? Gimana tuh Bu Gladys? Jadi gini, biasanya kalau masih usia balita, ahli waris itu adalah di 17 tahun sih Pak. Secara resminya dan saya rasa secara hukum juga udah di 17 ya, udah punya KTP lah intinya ya, udah punya identitas nomor induk kependudukan ya. Biasanya kita akan cari seperti itu Bu Grace, kita akan cari insurable interest terdekat dan akan diberikan surat kuasa gitu loh. Jadi bisa diajukan ya, walaupun ahli warisnya masih muda, nanti mungkin akan diatur di situ akan diberikannya mungkin setelah, kalau misalnya ahli waris ini masih ada, akan diberikan sampai berusia ketika dia berusia 17 tahun. Seperti itu. Jadi ada wakilnya dulu gitu, Pak. Tapi kalau misalnya sama saya kemarin ada ahli waris, mama dari tertanggung ini ya, dari pengaju SPAJ ini, beliau juga udah usia di atas 70 ya, kalau nggak salah. Nah itu juga akan dimintakan, ada nggak mungkin saudaranya atau misalnya adiknya gitu ya, suaminya, nah boleh tuh disertakan sebagai ahli waris. Yang penting sudah berusia 17 tahun. Kalau untuk nanti pembayaran ya. Tapi kalau mau ditulis di kolom ahli waris pada saat input SPAJ nggak apa-apa. Gitu loh. Dengan usia mungkin masih balita nggak apa-apa ditulis aja. Kan itu akan kita proses kalau misalnya terjadi resiko tutup usia gitu loh. Gitu Pak Frans. Oke, ya tentunya yang masih kecil nggak mungkin ngurus sendiri, pasti diwakilin ya Bu Gladys ya. Ini ada lagi dari Sahata Edward Pakpahan, apakah seorang yang mempunyai resiko pekerjaan, misalkan TNI, Polri, TKI, dan lain-lain bisa masuk gain protection tanpa ada masa tunggu nih Bu Gladys? Bisa, ya. Jadi mau pekerjaan apapun itu bisa kita, ini nggak kayak kita ngajuin kredit ya. Kalau yang lain-lain kayaknya ada gitu nggak bisa nih TNI gitu-gitu ya. Kalau di kita sih tetap bisa ya Pak, untuk diajukan nggak apa-apa, tetap ditulis untuk pekerjaannya apa gitu kan. Untuk gain protection bisa diajukan untuk pekerjaan tersebut. Tapi ingat gini, ada resiko yang dibawa dalam pekerjaan gitu ya. Contoh pilot gitu ya, pramugari dan lain sebagainya. Nah, ketika resiko-resiko ini memang akan diperhitungkan juga di underwriting gitu Pak. Nah, tapi untuk gain protection bisa diajukan. Oke, baik. Dan juga mungkin teman-teman jangan sampai melupakan bahwa dengan adanya gain protection berarti warisannya tuh jadi double ya. Karena kan 3i Network ini kalau teman-teman jalanin sebagai agency juga dapat warisan income dari komisi, lalu income yang keduanya dari gain protection-nya ya, kalau sampai terjadi resiko begitu ya. Wah, ini mantep banget nih. Triple Pak, bisa saya bilang Pak. Tambahan yang satunya lagi, bisnisnya bisa diwariskan. Betul. Gitu loh. Iya kan, jadi kita udah mungkin dapat dari polis yang satu, kalau kita punya beberapa polis, otomatis akan dibayarkan semua kalau misalnya terjadi tutup usia. Dan kalau misalnya yang di nasabah ini, yang tutup usia ini juga menjalankan bisnis ini, ya otomatis bisnisnya bisa diwariskan. Jadi nggak perlu mulai dari nol lagi, gitu loh Pak. Betul, ya, betul. Jadi dengan struktur yang ada, ya tinggal kita urus di keagenan, ya semuanya bisa masuk ke ahli warisnya siapa. Gitu. Mungkin ada pertanyaan begini Bu Gladys, kalau di Carling Promix kita bisa ambil polis lebih dari satu nih?
Kalau untuk gain protection maksimumnya berapa? Jadi gini Pak, untuk gain protection ini satu NIK satu tertanggung. Tertanggung ya. Tapi kalau misalnya sebagai pemegang polis sih nggak masalah Pak. Yang penting bisa contoh ya si Bapak Adi punya gain protection gitu ya. Dengan dia sebagai pemegang polis dan tertanggung. Berarti kan satu NIK-nya ini udah masuk ya. Tapi dia mau bukain lagi nih buat anaknya. Tertanggungnya kan anaknya ya. Yang udah punya NIK nih contohnya ya. Nah maka satu NIK satu tertanggung itu masih bisa dilakukan. Masih bisa diajukan. Gitu, Oke. Jadi satu NIK satu tertanggung. Ada limitnya ya, tidak seperti Karing Promix yang bisa lebih dari satu polis untuk tertanggung yang sama. Lalu apakah bisa di-upgrade ya Bu ya? Artinya mungkin awalnya pilih yang 350.000, di tengah-tengah mikir-mikir, aduh sayang ya pengennya yang 1 juta gitu. Itu gimana Bu Gladys? Mungkin saya bisa bilang produk gain ini agak apa ya nama eksklusif. Eksklusif. Ya? Karena ingat ya tadi yang saya sudah ilustrasikan. Jadi kalau Bapak Ibu pilih masuk gain protection, kita CAR akan memberikan jaminan garansi pasti. Jadi contoh kayak tadi meninggal di 17 gitu dengan pilihan uang pertanggungannya 4 juta kita bayarkan bulanan gitu ya, sampai dari 17 tahun sampai 55 tahun tentu memiliki UP atau garansi income yang tidak sedikit Pak Frans ya. Betul. Jadi ketika itu kita harus jamin pasti, jadi bayar 350 otomatis CAR ternyata harus jamin dia sampai 1,6 1,7 M gitu kan. Dan ini harus pasti. Nah, otomatis memang menjadikan produk ini eksklusif Pak. Ya, di mana kalau sudah memilih satu premi, ya, satu pembayaran premi, contohnya 350.000 itu selamanya 350.000. Jadi nggak bisa di-upgrade. Gitu Pak Frans. Jadi kalau sudah ngambil yang 700, ya mudah-mudahan ya kalau 350.000 kan aduh pikir-pikir ya. Ya udahlah 700 aja gitu ya. Ya, monggo 700. Jadi nggak bisa kita upgrade 350.000 ke 700. Gitu Pak Frans. Oke, berarti dengan kata lain ini sebenarnya penawaran spesial eksklusif yang kalau teman-teman mau ambil gain protection, udah jangan tanggung-tanggung, langsung 1 juta preminya. Iya. Ya kan? Ya. Lagian preminya juga nggak bakalan hilang, pasti balik lagi di akhir masa kontrak kan. Hitung-hitung kita ya apa ya, kayak deposito tapi bukan deposito gitu ya. Kita nyimpen aja sementara uang yang bisa membuat ada pengalihan resiko begitu buat di masa depan kalau terjadi sesuatu. Tapi kalau nggak terjadi sesuatu, uang kita nggak berkurang sama sekali. Berarti sebenarnya lebih baik punya celengan gain protection daripada celengan ayam ya Bu Gladys ya. Iya. Kalau kita taruh celengan di ayam kan kita 350 atau 1 juta nggak ada nilai lebih ya. Meskipun mungkin uangnya segitu-segitu aja, nggak ada bunganya juga kan di celengan ayam ya. Tapi kalau di gain protection kita celengannya sama, uangnya utuh, nggak berkurang, malah kalau terjadi resiko, jadi punya penghasilan bulanan ya ahli warisnya. Wah ini betul Pak. Keren banget ini, keren banget. Jadi pengen punya nih sekarang. Nah kemarin-kemarin belum nih Pak. Ya teman-teman kita harus punya loh, harus punya teman-teman di YouTube semuanya harus punya. Karena ini benar-benar kayaknya cocok banget sama yang punya kebiasaan punya celengan di rumah. Ini cocok banget. Udah punya kebiasaan celengan di rumah, pindahin celengannya ke gain protection. Lebih kayaknya mirip banget gitu ya, sangat mirip banget gitu. Dengan nilai lebih tentunya. Oke, sepertinya premi gain maksimum 700.000 itu memang ada batasan usianya ya, 1 juta itu untuk sampai usia tertentu ya? Atau enggak, 1 juta khusus yang usia 46 sampai 60 Pak. 46 sampai betul, 46 sampai 50 ya. Dan yang sampai di bawah 60, Pak. Sampai 60 ya, 46 sampai 60 bisa masuk 1 juta, sedangkan untuk yang share ya. Oke, ini dia. Ya, 46 sampai 60 bisa yang usia masuknya ya. Oke. 1 juta rupiah per bulan mulai dari usia 40 sampai 60.
Berarti sayang banget nih ya kalau itu ya. Tapi sebenarnya memang lebih baik masuk sejak usia muda ya Bu Gladys ya, lebih Iya, maksimal justru ya. ini keuntungannya untuk yang usia muda, Pak. Karena Hmm, memang manfaatnya juga secara yang kita garansi itu lebih besar gitu loh kalau dari usia muda. Memang itu keuntungannya. Jadi jangan sampai justru kita mesti punya nih sama kayak Pak Frans tadi bilang gitu kan. Mungkin memang bisa terlihat gini loh. Ya berarti kalau kita nabung di gain protection nggak terjadi apa-apa sampai maturity ya Pak Frans. Berarti betul. kan 20, contoh 350.000, 21 jutanya ini memang kita terima 21 juta juga. Dan mungkin di usia 55, 21 juta itu udah kayak 5 juta. Contoh nih, Mhm. atau kayak 10 juta gitu ya. Memang termakan inflasi Bapak Ibu, tapi ketika nanti terjadi resiko, itu nggak bisa kita lihat sekarang, tapi nantinya. Mending punya daripada enggak, gitu loh. Sama kayak kita bisnis ini momentum, mending kita udah masuk, kita jalanin daripada nanti-nanti gitu kan. Nah, sama dengan gain protection ini, Bapak Ibu di rumah. Ya, jadi kalau misalnya nggak terjadi apa-apa, ya premi kita gratis dong, gitu ya. Kembali lagi ke kita, tapi justru perlindungannya akan lebih besar bila terjadi resiko. Gitu. Mungkin akan lebih benefit juga ketika orang-orang nih jalanin bisnis 3i, dia sudah jadi agent, dia dapat komisi. Komisinya disisihkan buat masukin ke gain protection. Jadi punya nilai lebih lagi. Betul nggak? Ya kan, 3,5 Betul. atau 700 sisihkan, karena kalau misalkan komisinya dihabiskan, ya paling hanya buat beli es krim, ya kan? Buat beli daging di pasar, betul nggak? Nah, kalau kita bisa sisihkan sedikit aja lagi, masukin lagi ke gain protection, berarti justru komisi kita memiliki nilai yang lebih besar lagi berarti. Wah, ini makin Iya, mantap nih justru ya. yang punya komisi, Pak, yang punya komisi itu boleh masuk ke gain protection ataupun Carling Pro ya, monggo. Semakin punya komisi, semakin harus banyak yang diproteksi dong, gitu Betul. ya. Nah, yang belum punya komisi, nggak ada uang bayar premi, ya monggo jalanin dulu bisnisnya, gitu ya. Betul. Ya nggak Pak? Jalanin Betul, kalau betul. udah punya komisi, baru masuk, gitu. Waduh. Makin Jadi semangat. nggak ada alasan Pak. Betul, betul, betul. Ini pas banget. Berarti memang 3i Networks ini sudah benar-benar memikirkan masyarakat kita perlu insurance, perlu investment, perlu income. Nggak punya income nih buat punya asuransi, ya jadi agentnya dong, jalanin bisnisnya. Iya, betul, betul. Betul, betul. Wah, ini solusi banget. Teman-teman jangan lupa sebarluaskan ya, viralkan 3i Networks. Oke.